Pak Joni, terima kasih sudah datang. Ya, saya undang Pak Joni untuk bisa memberikan beberapa penjelasan karena banyak pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya. Seperti kita ketahui, Pak Joni, kita sering mengadakan webinar mengenai ekoenzim dan saya juga sering membagikan ekoenzim secara gratis kepada yang membutuhkan. Namun, banyak di antaranya ingin beli ekoenzim kepada saya. Namun saya bilang, ekoenzim tidak saya perjualbelikan. Nah, ini bagaimana ini Pak Joni? Banyak yang aneh, banyak yang bingung. Loh, kenapa nggak dijual? Karena kalau dia minta terus, kan nggak enak. Sesekali dia pengen beli. Namun saya bilang, ekoenzim tidak diperjualbelikan. Nah, bagaimana menjelaskan mengenai hal ini Pak Joni? Oke, ya malam ya, Uncle. Jadi kita mesti tahu juga ya, Dr. Rosukon itu kan mendedikasikan hasil penelitian dia selama 30 tahun agar bisa bermanfaat untuk semua orang, dan itu secara gratis. Nah, tujuannya apa? Agar semua orang bisa membuat ekoenzim. Jangan lupa, ya, ingat, tujuan utama membuat ekoenzim kan adalah agar bisa mencegah pemanasan global. Di mana jika sampah organik dapur kita terbuang ke alam terbuka akan menghasilkan gas metan. Yang mana gas metan inilah sebagai rusak ozon. Nah, kita dimaterikan ada juga ya kasus ledakan di TPLW Gajah yang karena gas metan itu kan juga sudah sebagai contoh ya, menghancurkan, menimbun 2 desa, itu 157 jiwa melayang korbannya, seperti itu. Nah, maka dari itu sering disampaikan bahwa membuat ekoenzim itu jangan pilih-pilih bahan BO organiknya ya, pakai semua aja buah dan sayur. Terkecuali kan ada tuh yang bekas masak, yang keras, yang kering, berlemak, selebihnya semua bisa. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, kalau semua orang akhirnya bisa membeli ekoenzim, tentu orang tidak mau repot lagi untuk membuat ekoenzim gitu loh. Nah, kemudian ya akhirnya tujuan dan harapan Dr. Rosukon jadi tidak tercapai seperti itu, Akal. Ya. Ya, Pak Joni, namun banyak sekali yang menjawabnya begini, Pak Joni. Saya nggak punya waktu. Lagi pula di tempat saya itu tidak ada BO, susah dapatin BO-nya. Nah, jadi bagaimana? Boleh dong saya beli ekoenzimnya? Oke, saya pikir ini semua sih kembali lagi ke niat juga ya. Kembali ke niat nih. Nggak mungkin lah orang sesibuk-sibuknya juga sampai 24 jam, ya kan. Di rumah kan kadang kan tentu masih ada orang yang masih ada istri, atau misalnya mbaknya atau apa. Nah, kalau takut sampai meledak kan bisa memakai wadah bermulut besar. Ataupun kalau wadah mulut kecil juga bisa diakali kok sebenarnya gitu loh. Jadi alasan susah untuk membuat itu sebenarnya sih tidak gitu loh, kan balik lagi ke niat. Nah, lalu alasan untuk mencari BO sebenarnya kalau menurut saya juga tidak tepat ya. Kenapa? Perbanyaklah kalau nggak masak di rumah, kan ada orang catering nih katakan ya, kan bisa perbanyak untuk ini konsumsi buah. Dan itu kan buah itu kan tidak perlu kan langsung harus ada kan boleh dicicil sebenarnya seperti itu. Kalau masih kesusahan juga, ya seperti saya kadang saya pas lagi lewat di pinggir jalan kelihatan tukang buah, saya kan boleh kan saya kadang beli kemudian atau saya minta ini ya kulit buahnya gitu loh. Atau pas lagi teman istri ke pasar ya tinggal minta ke tukang-tukang sayur di mana sayur-sayurnya yang tidak terpakai. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya sih gampang sih tetap ada gitu loh. Tapi kembali lagi lah ke niat seperti itu. Nah, dengan membuat ekoenzim sendiri, tentu kan kita lebih tahu kan kualitas ekoenzim kita nanti akan seperti apa gitu, Angka. Ya. Iya, baik Pak Joni. Nah, tapi ada teman-teman saya juga atau yang minta gitu ngomongnya begini. Siapa bilang nggak diperjualbelikan? Dia kirim ke saya linknya loh. Ini loh di Tokped, coba ketik aja ekoenzim muncul. Kemudian ada juga yang menawarkan ekoenzim seperti itu. Boleh dong, saya beli sama Uncle Edi. Nah, ini gimana Pak Joni? Iya, jadi saya pikir gini ya, kita sih tidak bisa melarang orang lah ya. Nah,
kita hanya bisa bersifat untuk menghimbau, ya, memberikan penjelasan seperti tadi gitu loh. Ini kan kaitannya hanyalah kaitan moral aja sebenarnya gitu loh. Nah, kalau ada yang beranggapan bahwa untuk mencari nafkah, ya kan, sebenarnya kan kalau mau jual kan bisa jual ya itu mungkin bahan-bahan pendukung, misalnya jual gulanya, baik itu molase ataupun gula merah tebu dan sebagainya, atau mungkin jual wadah dan sebagainya kan itu bisa juga kan sebenarnya gitu loh. Ya, nah tapi kan balik lagi kalau untuk ke ekoenzim itu ya sebaiknya tidak gitu loh. Ya, jadi dan satu hal lagi mungkin saya bisa mungkin perlu ingatkan ya ke teman-teman yang beli ekoenzim ya. Hati-hati bagi yang apa kita membeli ekoenzim karena kenapa? Kita tidak tahu loh kandungan apa yang di dalamnya. Apakah benar dia memakai itu takaran gulanya apa atau rumusnya sesuai apa tidak? Ya kan? Kemungkinan apakah gulanya juga gula asli dan sebagainya. Apakah ada itu apa istilah kata buah yang busuk atau sebagainya kan ini kan tidak jelas. Ya, jadi kemudian apakah sesuai nggak waktu panen dan waktu panennya dan sebagainya gitu loh. Kenapa? Karena kan di apa di ekoenzim ini kan tidak ada seperti BP POM ya. Kan ada kalau seperti BP POM-nya kan kita jelas kan ada tertulis kandungannya ini ya kan ini seperti obat ya. Itu kan jelas sekali ini kan enggak. Ya kan nah, coba bisa dicek kan nggak ada yang ekoenzim jual tuh sampai dia tulis seperti itu. Nah, kemudian ini saya hanya apa memberikan satu contoh aja ya, satu contoh tapi ini teman sih bukan beli cuman dia ada waktu itu ada membuat ya. Dia pernah ada satu kali kejadian, dia tanya saya, kok saya kalau pakai campuran ekoenzim itu untuk mandi kok badan semua gatal, dia tanya. Gitu loh. Lalu saya bilang, apakah kamu rumusnya semua sudah cocok? Iya, dia bilang cocok gitu loh. Waktu panen oke semua gulanya oke. Tapi kenapa ya? Nah, akhirnya saya berpikir, pasti ada sesuatu, di mungkin ada yang salah ya. Kemudian saya tanya, apa ini nggak dari segi apa itu ya, ada nggak pakai nenas? Dan dia bilang, iya ternyata saya pakai nenas lumayan banyak sih gitu loh. Nah akhirnya saya bilang, saya ada coba yang saya buat, saya kirim kasih dia gitu loh, pakai. Dan besoknya dia telepon saya, beda loh, beda banget loh katanya beda loh dengan apa yang kamu apa yang saya buat sendiri dengan kamu punya dia bilang. Nah, jadi artinya jadi dengan begitu kan ini kan sebagai contoh ya kita tidak tahu sebenarnya di dalamnya kandungan apa kan, maksudnya kandungan BO seperti apa yang kita pakai seperti itu. Itu Uncle ya. Baik, Pak Joni. Wah, penjelasannya sangat ini ya, sangat tepat, membuat saya jadi bisa memberikan penjelasan kepada teman saya. Nah, di kesempatan ini mungkin kalau Pak Joni yang menjelaskan lebih enak ya, mana tahu teman saya itu bisa nonton, bisa mendengarkan penjelasan, jadi lebih enak untuk kedua belah pihak. Nah, untuk teman saya atau semua orang yang mengalami hal seperti ini, kira-kira ada pesan apa ini Pak Joni mengenai hal ekoenzim yang diperjualbelikan? Oke, iya Bapak Ibu semuanya ya. Janganlah beli ekoenzim ya. Jika mau nanti itu bisa coba minta ya ke teman-teman atau penggiat ekoenzim itu pasti dibagikan secara gratis kok ya. Nah tapi selain nanti sudah dapat gratis, cobalah kita untuk membuat gitu loh ya kan. Karena kan seperti saya bilang kan, kalau kita membuat itu kita bisa tahu sendiri, bisa eksperimen sendiri bahan apa yang bagus dan sebagainya gitu loh. Tentu saat membuat hati kita juga bahagia ya gitu loh. Nah, kemudian kalau kita beli berarti kita juga turut membantu proses penghancuran bumi kita lebih cepat. Itu tanpa kita sadari loh. Saya kemarin baru kemarin saya ada baca satu artikel lagi ya. Itu katanya malah air terjun di Afrika yang terbesar itu udah tidak mengalirkan air. Nah, ini kan adalah terjadinya sudah kerusakan bumi kan seperti itu. Jadi mari kita semua buat ekoenzim, gampang dan murah sebenarnya ya. Jadi tidak ribet-ribet gitu loh. Ya, jadi proses pembuatan juga bukan hanya sekedar panen kan Bapak Ibu. Jadi tapi ada satu rasa kayak kebahagiaan bagaimana proses-proses itu terjadi gitu loh. Nah, dengan demikian kita juga jadi lebih yakin ya kualitas ekoenzim kita gitu loh. Jadi ingat tetap semangat ya sebagai kebajikan kita dengan mengajak orang
lebih banyak untuk membuat ekoenzim. Itu aja Uncle Edi. Baik, terima kasih Pak Joni atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim.